Berbicara tentang hubungan, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita perlu mengambil langkah mundur dan melepaskan diri, terutama secara emosional. Bagi saya ini bukan hal yang mudah. Saya telah melalui saat-saat di mana hati terasa hancur dan rasanya dunia terbalik. Namun di titik terdalam keputusasaan itulah saya menemukan stoikisme. Filsafat kuno ini membantu saya menemukan cara untuk melangkah keluar dari rasa sakit emosional dengan bijaksana. Dalam perjalanan ini, saya belajar 10 prinsip utama dari stoikisme yang membantu saya melepaskan diri secara emosional dari pasangan saya. Izinkan saya berbagi, seolah-olah saya kembali menghidupi setiap momen pembelajaran ini. Pertama, segala sesuatu bersifat sementara. Awal dari perjalanan ini adalah menerima fakta bahwa segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara, termasuk hubungan kita. Di tengah kebahagiaan, kita sering lupa bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Saya ingat saat hubungan saya berada di puncak, saya merasa segalanya akan bertahan selamanya. Tetapi stoikisme mengajarkan saya untuk mengingat bahwa perpisahan seperti hal lainnya adalah bagian dari siklus kehidupan. Ini bukan berarti saya harus hidup dalam ketakutan akan kehilangan, melainkan menyadari bahwa bahkan momen terindah pun hanya sementara. Saat akhirnya hubungan saya berakhir, rasa sakit itu tidak bisa dihindari. Tapi dengan memeluk prinsip ini, saya belajar untuk melepaskan ekspektasi akan keabadian dan menerima setiap saat dengan syukur, tanpa terlalu bergantung pada gagasan bahwa itu akan berlangsung selamanya. Keindahan stoikisme adalah bahwa kita bisa menemukan ketenangan dalam pemahaman ini, bahwa segalanya akan berubah dan itu adalah hal yang wajar. Kedua, kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Pada saat hubungan mulai retak, seringkali saya merasa tidak berdaya. Saya mencoba mengendalikan segala hal, emosi pasangan saya, hasil dari percakapan, bahkan jalan hubungan itu sendiri. Saya begitu terjebak dalam mencoba menyelamatkan apa yang saya pikir bisa diselamatkan, sehingga saya lupa bahwa tidak semuanya ada dalam kendali saya. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita kuasai adalah pikiran, sikap, dan reaksi kita sendiri. Saya mulai memahami bahwa saya tidak bisa memaksa pasangan saya untuk mencintai saya, atau untuk memperbaiki hubungan yang mulai terpecah. Tapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya merespons situasi itu. Alih-alih bereaksi dengan kemarahan atau putus asa, saya memilih untuk menjaga ketenangan dan fokus pada apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri. Mengalihkan perhatian saya dari apa yang tidak bisa saya kendalikan, memberi saya kekuatan. Itu membantu saya melepaskan ketergantungan emosional pada hasil hubungan dan membebaskan diri dari beban mencoba mengendalikan orang lain. Ketiga, terimalah realitas apa adanya. Ini adalah salah satu pelajaran yang paling sulit bagi saya. Di tengah-tengah krisis dalam hubungan, saya sering menolak kenyataan yang ada di depan mata. Saya berharap situasi akan berubah atau bahwa pasangan saya akan berubah. Namun, stoikisme menekankan pentingnya menerima kenyataan sebagaimana adanya. Saya ingat hari di mana akhirnya saya harus menerima bahwa hubungan saya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Itu adalah momen yang sangat sulit. Tetapi dengan menerima kenyataan ini, saya bisa berhenti berjuang melawan apa yang tidak bisa saya ubah. Stoikisme mengajarkan bahwa penolakan terhadap kenyataan hanya membawa penderitaan lebih lanjut. Dengan menerima apa yang sedang terjadi, saya bisa mulai sembuh. Ini bukan berarti saya menyerah begitu saja. Sebaliknya, saya menerima situasi apa adanya dan memilih untuk melangkah maju dengan pemahaman baru daripada terus-menerus terjebak dalam delusi tentang apa yang saya inginkan. Keempat, latih diri dalam ketidakterikatan. Kebiasaan kita sebagai manusia adalah melekatkan diri pada hal-hal dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita jatuh cinta, kita sering merasa bahwa pasangan kita adalah pusat dunia kita. Saya dulu merasakan hal yang sama. Saya begitu terikat secara emosional, sampai-sampai ketika ada masalah, rasanya seperti dunia runtuh. Stoikisme mengajarkan pentingnya melatih diri dalam ketidakterikatan. Ini bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi lebih tentang menjaga keseimbangan dalam diri. Saya mulai memahami bahwa kebahagiaan saya tidak boleh sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dengan melatih diri untuk tidak terlalu melekat, saya bisa lebih tenang dan lebih bijaksana dalam menghadapi perubahan. Saya melatih ini dengan mulai memusatkan perhatian pada hal-hal yang membuat saya bahagia di luar hubungan saya, seperti hobi, teman-teman, dan pengembangan diri. Dengan begitu, saya membangun kehidupan yang penuh tanpa bergantung sepenuhnya pada satu orang. Kelima, renungkan kematian. Salah satu konsep utama dalam stoikisme adalah memento mori, yang berarti
Ingatlah bahwa kamu akan mati. Awalnya ini mungkin terdengar mengerikan, tetapi sebenarnya ini adalah pengingat yang kuat untuk hidup sepenuhnya dan menghargai setiap momen. Ketika saya merenungkan konsep ini dalam konteks hubungan saya mulai menyadari betapa pentingnya untuk tidak menunda-nunda kebahagiaan atau keputusan yang harus diambil. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya punya waktu atau berapa lama hubungan saya akan bertahan. Jadi, saya mulai menghargai setiap momen yang ada tanpa terikat pada harapan yang tidak realistis. Saya juga mulai memahami bahwa hidup terus berjalan, bahkan setelah perpisahan. Dengan mengingat bahwa segala sesuatu, termasuk hidup saya sendiri, akan berakhir suatu hari nanti, saya menjadi lebih bijaksana dalam melepaskan rasa sakit yang terkait dengan perpisahan itu. Keenam, jangan bergantung pada kebahagiaan eksternal. Saya pernah berpikir bahwa kebahagiaan saya sepenuhnya tergantung pada hubungan saya. Selama hubungan tersebut berjalan dengan baik, saya merasa bahagia. Namun saat ada konflik atau ketidakpastian, kebahagiaan saya langsung terguncang. Seolah-olah kesejahteraan emosional saya bergantung sepenuhnya pada orang lain. Namun dalam stoikisme, saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari sumber eksternal, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada pasangan, status hubungan, atau hal-hal lain di luar kendali kita. Filosofi Stoik membantu saya memahami bahwa meskipun kehilangan seseorang bisa menyakitkan, kebahagiaan tidak harus hilang bersamanya. Saya mulai berfokus pada hal-hal yang bisa saya kontrol, pikiran, keputusan, dan sikap saya terhadap situasi. Saya belajar menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang saya lakukan setiap hari, dalam pertumbuhan pribadi dan dalam pencapaian diri. Melepaskan ketergantungan pada kebahagiaan eksternal membantu saya merasa lebih bebas dan mandiri. Itu tidak berarti saya tidak lagi mencintai atau menghargai pasangan saya, tetapi saya tidak lagi meletakkan seluruh hidup saya di tangan mereka. Ketujuh, latih keteguhan hati. Ketika hubungan saya berada di ujung tanduk, saya sering merasa bahwa saya tidak cukup kuat untuk menghadapi perpisahan itu. Saya takut akan rasa sakit yang datang bersama kehilangan, tetapi stoikisme mengajarkan pentingnya keteguhan hati. Kita bisa melatih diri untuk menjadi tangguh dalam menghadapi penderitaan. Saya memulai perjalanan ini dengan memahami bahwa hidup memang penuh dengan tantangan dan kesulitan, termasuk dalam hubungan cinta. Rasa sakit itu normal, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang menentukan kebahagiaan kita di masa depan. Stoikisme membantu saya melihat bahwa saya memiliki kekuatan untuk bertahan, bahkan ketika semuanya terasa berat. Saya berlatih keteguhan hati dengan fokus pada tindakan-tindakan kecil setiap hari. Bangun dari tempat tidur, tetap menjalankan rutinitas saya, dan tidak terjebak dalam emosi negatif yang berlarut-larut. Perlahan, saya mulai menyadari bahwa saya lebih kuat dari yang saya kira. Rasa sakit itu masih ada, tetapi saya tahu bahwa saya bisa menghadapinya. Dan itu adalah bagian dari pertumbuhan pribadi saya. Kedelapan, lihatlah perpisahan sebagai kesempatan untuk berkembang. Setelah berpisah dari seseorang, seringkali kita hanya melihat rasa sakit dan kehilangan. Saya dulu merasa seperti itu, bahwa perpisahan ini adalah kegagalan besar dalam hidup saya. Namun stoikisme mengajarkan untuk melihat setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan, sebagai kesempatan untuk berkembang. Ketika saya mulai memandang perpisahan sebagai kesempatan untuk introspeksi dan pertumbuhan, perspektif saya berubah. Saya tidak lagi melihat perpisahan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang baru. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kelemahan, dan mencari tahu apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup dan hubungan selanjutnya. Saya mulai menyadari bahwa rasa sakit perpisahan sebenarnya adalah katalis untuk perubahan. Saya belajar lebih banyak tentang diri saya sendiri, tentang kebutuhan dan batasan saya. Dan dalam proses ini, saya menjadi versi diri saya yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Perpisahan tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membantu saya menjadi lebih baik. 9. Latih diri untuk berfokus pada masa kini. Seringkali saya terjebak dalam memikirkan masa lalu. Semua kenangan manis, kesalahan yang telah dibuat, dan hal-hal yang bisa diperbaiki. Atau saya malah khawatir tentang masa depan, apa yang akan terjadi setelah perpisahan ini. Apakah saya akan menemukan seseorang yang lebih baik? Kecemasan ini hanya menambah beban emosional yang sudah berat. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah saat ini, sekarang. Masa lalu sudah tidak bisa diubah dan masa depan belum terjadi.
saya mulai berlatih untuk berfokus pada momen saat ini, merangkul setiap perasaan yang muncul tanpa penilaian, dan memberikan diri saya ruang untuk merasakan semuanya tanpa tenggelam di dalamnya. Dengan fokus pada masa kini, saya bisa lebih menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sebelumnya terabaikan karena terlalu terjebak dalam kekhawatiran. Ini memberi saya ketenangan batin dan membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Saya bisa mulai hidup lagi, satu langkah kecil demi satu langkah kecil di masa sekarang. Terakhir, sadari bahwa kita hanya memiliki diri kita sendiri. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita bisa berbagi hidup dengan orang lain, kita hanya memiliki diri kita sendiri sepenuhnya. Ini adalah kebenaran yang mendalam dan terkadang sulit diterima. Saya menyadari bahwa meskipun saya telah mencurahkan hati dan jiwa saya dalam hubungan, saya tetap harus menjaga keutuhan diri saya sendiri. Filosofi Stoik mendorong kita untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Saya mulai merangkul gagasan bahwa kebahagiaan, kepuasan, dan cinta sejati harus dimulai dari dalam diri. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang lain untuk melengkapi kita, karena pada akhirnya kita yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kita sendiri. Dengan memeluk konsep ini, saya merasa lebih kuat secara emosional dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Saya tidak lagi melihat perpisahan sebagai kehilangan diri, melainkan sebagai kesempatan untuk kembali ke diri saya yang sejati. Orang yang utuh, mandiri, dan kuat. Dalam perjalanan untuk melepaskan diri secara emosional dari seseorang yang kita cintai, Stoikisme menawarkan kebijaksanaan yang dalam dan relevan. Filsafat ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi kebal terhadap rasa sakit, tetapi untuk meresponsnya dengan bijaksana. Setiap aturan yang saya pelajari membawa saya lebih dekat ke kedamaian batin dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Melepaskan seseorang bukan berarti kita berhenti peduli atau mencintai, tetapi ini adalah tindakan kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Stoikisme ini, saya telah menemukan cara untuk tetap kuat di tengah badai emosional dan kembali menemukan diri saya di jalan yang lebih cerah.